Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Pada malam hari ini kami dari komunitas TCSMI mengajak Bapak Ibu untuk berdoa di dalam komunitas TCSMI. Berdoa sambil bernyanyi memuji Tuhan Allah kita. Dialah yang telah memberikan nafas kehidupan kita sampai saat ini. Hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa-Nya. Kita singkirkan sejenak seluruh pikiran kita dari rutinitas pekerjaan. Buka hati kita untuk menyambut Tuhan Allah hadir di dalam diri kita. Semoga Tuhan berkenan memberikan damai dan sukacita serta cinta kasih Kristus. Tiada yang lebih besar kasih Allah kepada manusia. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah
Segala bangsa bertepuk tanganlah, elukanlah dengan sorak-sorai, haleluya. Sebab Tuhan Allah yang agung dan dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Haleluya. Bangsa-bangsa ditaklukkannya bagi kita, suku-suku bangsa ditundukkannya. Haleluya. Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai, dengan diiringi bunyi sangkakala. Haleluya. Allah merajai segala bangsa, Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Haleluya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah
rekan yang terkasih, Bunda Maria disebut sebagai Bunda yang dikandung tanpa noda dosa. Dan memang Bunda Maria tidak pernah berdosa. Mengapa bisa? Karena pada dasarnya dosa itu adalah melawan kehendak Allah. Dan Bunda Maria tidak pernah melawan kehendak Allah. Seluruh hidupnya, keinginannya selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak pernah berlawanan. Bagaimana itu bisa? Rupanya, salah satu sikap yang membuat Bunda Maria tidak pernah melawan kehendak Allah, itu adalah sifat dia sering merenungkan segala peristiwa di dalam hatinya. Nah, itulah. Dalam kitab suci seringkali disebut, Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Rupanya itu kuncinya. Ketika dia menghadapi persoalan, dia tetap tidak cepat-cepat bereaksi, tetapi segera menyimpan perkara itu di dalam hati, menimbang-nimbang, dan kemudian mencari sebetulnya kehendak Tuhan itu apa. Dan Bunda Maria tepat, karena hati adalah tempat bersemayam Roh Kudus. Ketika perkara itu disimpan di dalam hati, kemudian bertemu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengerti untuk peristiwa itu kira-kira solusinya apa, sikap kita mesti bagaimana, dan Roh Kudus akan membimbing. Kemudian melalui suara hati yang bergerak di dalam hati, Bunda Maria menangkap kehendak Roh itu, dan kemudian melaksanakannya. Roh Kudus tidak pernah salah, dan Bunda Maria taat mendengarkan suara Roh itu. Bukan apa yang sesuai dengan keinginannya, bukan apa yang dia pikirkan, dia rencanakan, tetapi yang sesuai dengan bimbingan Roh di dalam hati. Maka kita bisa belajar dari Bunda Maria, yaitu sering merenungkan segala peristiwa hidup kita dan menyimpannya di dalam hati. Kemudian menimbang-nimbang, dan kira-kira Roh Kudus akan berbicara apa ya atas peristiwa yang saya alami. Sesudah ketemu, kemudian coba melaksanakannya. Ciri-cirinya mudah, selalu positif, selalu baik, membawa kedamaian di dasar hati, dan membuat kita menjadi lebih percaya. Itu pasti dari Roh Kudus. Dan Bunda Maria seperti itu. Meskipun Bunda Maria tidak mengerti, tetapi dia percaya. Dia tidak melawan. Dia taat. Mendengarkan bimbingan Tuhan dan menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Kasus yang paling jelas ketika Bunda Maria mendapati Yesus di rumah ibadat sedang berdiskusi dengan para ahli-ahli Taurat. Dan ketika Bunda Maria menegur Yesus, "Nak, mengapa engkau menyusahkan Bapamu? Karena Bapamu dan aku mencari engkau." Dan Bunda Maria kemudian terkejut karena Yesus membantahnya dan mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Bunda Maria tidak mengerti, tetapi tidak segera bereaksi, melainkan tenang, menyimpan perkara itu di dalam hati, dan mulai menimbang-nimbang. Mungkin reaksi pertamanya adalah, iya ya, kenapa dia menyebut bait Allah itu rumah Bapa? Bukankah Bapaknya adalah Santo Yosef? Tapi kemudian dia berpikir, memang benar sih sebetulnya Bapaknya bukan Santo Yosef. Lalu di dalam hatinya kemudian ketemu, dan Bunda Maria mengerti, oh, Yesus anakku ini sudah mulai sadar bahwa Bapak sebenarnya bukan Yosef. Karena Bunda Maria ingat ketika malaikat Gabriel datang dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Disitulah Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Sikap itu perlu kita miliki, karena kemudian bisa membimbing kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dan tidak hanya mengikuti keinginan sendiri. Karena itu Bunda Maria
Immaculata, tanpa noda dosa, karena dia tidak mempunyai keinginan egoistik sedikitpun yang demi kepentingannya sendiri. Semuanya diarahkan demi kepentingan Tuhan, dan dia taat mendengarkan bimbingan Tuhan melalui suara hatinya yang terdalam. Mudah-mudahan teladan Bunda Maria ini membantu kita semua untuk tidak cepat bereaksi, untuk tidak cepat melawan, tetapi tenang dulu, menyimpan dulu perkara di dalam hati, menimbang-nimbang, dan kemudian mendengarkan suara Tuhan dan taat melaksanakannya. Karena memang taat itu sulit sekali, apalagi zaman sekarang. Kita semua bisa berpikir, kita semua mempunyai pendapat, kita semua tahu mana yang baik. Maka untuk menjadi taat itu sulit sekali. Apalagi kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Dan kalau taat rasanya kok tidak tepat, maka kita pasti melawan. Dan dari situlah muncul egoisme, kepentingan sendiri, dan dosa. Belajarlah kepada Bunda Maria yang taat setia, terus-menerus mencari kehendak Allah dengan menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi Immaculata, tanpa dosa. Tetapi terutama, kita memperoleh damai sejahtera, karena selalu berjalan bersama bimbingan Roh Kudus, yang memberi kita kedamaian, ketenangan, dan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, berilah kami ketaatan dan ketekunan untuk mendengarkan bimbingan Roh Kudus dan setia melaksanakannya. Ya Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kami semua, berdoalah bersama kami selalu. Hantarkan kami kepada Yesus Putramu yang tidak akan pernah menolakmu. Sudilah tinggal dalam hati, jiwa, roh dan pikiran kami ya Bunda, sehingga kami dapat mempunyai iman sepertimu dan berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kyrie eleison. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sudilah kiranya Kau tanamkan cinta kasih-Mu
kepada setiap anak-anak-Mu dengan hati yang tulus, memberikan pelayanan kasih lewat kebaikan dan kebenaran firman-Mu pada setiap orang untuk menyemangati dan mewujudkan kesempurnaan hidup. Dan jadikanlah kami sempurna seperti Bapakku sempurna. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Mari kita berdoa untuk para remaja di seluruh dunia, untuk mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi godaan duniawi dan teknologi yang semakin canggih yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kebutuhan kehidupannya, dan bagi para karyawan yang terkena PHK, semoga Bapa memberikan jalan terbaik agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kerahiman-Mu. Amin, amin. Maranatha, Maranatha, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kerahiman-Mu. Amin, amin. Maranatha, Maranatha, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kerahiman-Mu. Amin, amin. Maranatha, Maranatha, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kerahiman-Mu. Amin, amin. Maranatha, Maranatha, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kerahiman-Mu. Amin, amin. Maranatha, Maranatha, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kerahiman-Mu. Amin, amin. Maranatha, Maranatha, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kerahiman-Mu. Amin, amin. Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih atas teladan Maria untuk selalu setia mendengarkan kehendak-Mu, menyimpan segala perkara di dalam hati,
tidak tergesa-gesa bereaksi, melainkan sungguh-sungguh tekun dan setia mendengarkan bimbingan-Mu, sehingga kami tidak melanggar kehendak-Mu, melainkan setia melaksanakannya. Bantulah kami semua agar memperoleh kedamaian karena ketaatan dan kesetiaan, merenungkan perkara-perkara yang kami alami dalam rencana-Mu yang sungguh indah. Limpahilah kami dengan berkat-Mu, agar kami tetap setia kepada-Mu. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.